Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Grup B akan mempresentasikan topik yang berjudul Perang Tarif Amerika Serikat-Cina 2025 dan dampaknya terhadap Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan internasional mengalami perubahan besar, terutama akibat meningkatnya ketegangan ekonomi antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pada tahun 2025, konflik ini kembali memanas melalui kebijakan perang tarif, yaitu penerapan biaya masuk tinggi terhadap produk impor dari masing-masing negara. Perang tarif ini tidak hanya berdampak pada kedua negara, tetapi juga memengaruhi stabilitas ekonomi global. Dampaknya meliputi terganggunya rantai pasok internasional, meningkatnya biaya produksi, serta perubahan arus perdagangan dunia. Bagi Indonesia sebagai negara berkembang yang masih bergantung pada ekspor dan impor, kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Di satu sisi, Indonesia dapat memanfaatkan peluang ekspor ke pasar alternatif, namun di sisi lain, ketidakpastian global juga berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, memengaruhi nilai tukar, dan mengganggu sektor industri dalam negeri. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak perang tarif ini terhadap perekonomian Indonesia, agar kita dapat memahami tantangan yang dihadapi sekaligus merumuskan strategi tepat dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Oke, di sini saya akan membahas tentang kerangka teori yang dimana menggunakan 3 kerangka: proteksionisme, etika bisnis, dan dampak geopolitik. Untuk yang pertama membahas tentang neoproteksionisme yang membahas tentang pergeseran globalisasi hingga nasionalisme ekonomi, yang dimana perdagangan internasional saat ini mengalami perubahan dari sistem globalisasi terbuka menuju sistem yang lebih protektif. Negara tidak lagi hanya fokus pada efisiensi biaya, tetapi juga memulai pertimbangan ketahanan nasional. Hal ini mendorong munculnya kebijakan non-proteksionisme, yaitu perlindungan industri dalam negeri melalui tarif dan hambatan non-tarif. Yang kedua, saya membahas tentang trade war and trade deflection, yang dimana tarif AS mengalihkan arus barang Cina. Perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina menyebabkan pasar Amerika menjadi lebih tertutup bagi produk Cina. Akibatnya, terjadi trade deflection, yaitu pengalihan arus perdagangan ke negara lain, seperti Indonesia yang memiliki hambatan masuk lebih rendah lah. Kondisi ini menyebabkan barang impor dalam jumlah besar ke pasar domestik. Yang ketiga membahas tentang strategi Cina dan dampaknya, yang oversupply dan predator pricing. Produsen Cina yang mengalami kelebihan produksi akan menjual barang ke negara lain dengan harga sangat rendah, bahkan di bawah biaya produksi. Strategi ini sering disebut sebagai cuci gudang. Dampaknya, industri dalam negeri kesulitan bersaing karena produk lokal lebih tinggi dibandingkan barang impor. Yang selanjutnya membahas tentang ancaman industri domestik, yang sini memfokuskan pada resiko deindustrialisasi dini. Sektor pada karya seperti ini, tekstil dan alas kaki, menjadi yang paling berdampak karena sangat sensitif terhadap harga. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka industri dalam negeri dapat mengalami penurunan produksi hingga tertutup, yang disebut sebagai deindustri dini. Oleh karena itu, diperhatikanlah kebijakan perlindungan seperti SNI dan anti-dumping. Selanjutnya membahas tentang etika bisnis global. Dalam kondisi geopolitik yang tidak stabil, aturan global seperti WTO menjadi kurang efektif lah. Hal ini menciptakan institutional void atau kekosongan institusi, di mana perusahaan multinasional tidak memiliki tekanan kuat untuk memahami standar etika. Akibatnya, mereka cenderung mengambil keputusan yang hanya menguntungkan perusahaan. Untuk yang praktik tidak etis, ini perusahaan yang asing dapat mengeksploitasi budaya lokal seperti motif batik tanpa menghargai nilai aslinya, yang disebut cultural appreciation. Selain itu, mereka juga melakukan
transshipment, yang yaitu memindahkan jalur distribusi atau label produk melalui negara lain untuk menghindari tarif. Praktik ini merusak keaslian produk dan merugikan negara. Untuk dampak bagi Indonesia, jika Indonesia terlibat dalam praktik seperti transshipment, maka reputasi perdagangan nasional dengan menurun. Negara lain juga memberikan sanksi atau tarif tambahan terhadap produk Indonesia. Oleh karena itu, transparansi, rantai pasok, dan pengawasan barang menjadi sangat penting. Selanjutnya membahas tentang dual dependency, ketergantungan Cina versus pasar AS. Indonesia bergantung pada Cina dalam hal investasi dan teknologi, khususnya dalam industri baterai kendaraan listrik melalui teknologi HPAL. Namun di sisi lain, Amerika Serikat melalui kebijakan IRA membatasi produk yang memiliki keterkaitan dengan Cina. Hal ini menciptakan tekanan ganda bagi Indonesia. Nah, untuk resiko hilirisasi itu monopsoni dan keterbatasan pasar. Ketergantungan pada satu negara dapat menyebabkan monopsoni, yaitu hanya ada pembelian utama. Jika hal ini terjadi, maka posisi tawar Indonesia akan lemah karena tidak memiliki alternatif pasar. Hal ini berbahaya bagi keberlanjutan industri hilirisasi. Solusi untuk strategisnya, diversifikasi mitra dan ISG. Untuk mengatasi ketergantungan Indonesia, perlu menjalin kerjasama dengan negara lain seperti Uni Eropa, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, peningkatan standar lingkungan dan tata kelola ISG penting agar produk Indonesia dapat diterima di pasar global. Untuk dampak makroekonomi, ketidakpastian global menyebabkan investor memindahkan dana ke dolar AS sebagai safe haven. Hal ini menyebabkan nilai tukar rupiah melemah karena Indonesia masih tergantung pada impor dalam buku, maka biaya produksi meningkat dan memicu inflasi liar yang disebut imported inflation. Untuk perilaku konsumen menjadi lebih nasionalis dalam memilih produk. Mereka cenderung memiliki produk dalam negeri dan menghindari produk dari negara yang dianggap tidak adil dan etis. Persepsi terhadap negara asal produk, country of origin, juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian. Untuk peluang strategis, penguatan produk lokal. Fenomena ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat posisi produk lokal di pasar domestik dengan dukungan kebijakan pemerintah dan kampanye nasionalisme. Konsumsi produk dalam negeri dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan pada impor. Terjadinya perang tarif antara AS dan Cina yang berimbas pada Indonesia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari kegagalan model globalisasi lama yang terlalu menekankan pada efisiensi biaya. Tanpa mempertimbangkan ketahanan nasional, ketika Amerika Serikat menerapkan tarif agresif, mereka sebelumnya sedang melakukan deglobalisasi selektif. Hal ini memicu agar membuka perusahaan multinasional MNC untuk melakukan maneuver yang seringkali menabrak batas-batas etika dan budaya. Yang pertama, ada motif survival, aprovisiasi budaya sebagai perisai perdagangan. Mengapa cultural appropriation menjadi bentuk masif di tengah perang dagang? Jawabannya terletak pada strategi local washing. Ketika produk asing dari Cina atau AS menghadapi sentimen negatif atau hambatan tarif di pasar Indonesia, mereka tidak lagi menjual identitas asal negara mereka. Sebaiknya, mereka mencuri dan merekayasa simbol budaya lokal Indonesia sebagai motif baik atau filosofi tradisional untuk membangun produk manufaktur massal mereka agar terlihat seperti produk domestik. Yang kedua, erosi etika bisnis internasional akibat tekanan geopolitik. Pelanggaran etika bisnis internasional seperti praktik transshipment, pengiriman barang gelap melalui Indonesia,
terjadi karena adanya ketidaksengajaan antara regulasi global dan tuntutan pemegang saham. Dalam teori bisnis internasional, terdapat konsep institutional fault atau kekosongan institusional. Di era perang tarif, aturan WTO menjadi tidak relevan. Yang ketiga, ada reputasi merek di bawah bayang-bayang atau country of origin effect. Reputasi merek ini tidak lagi hanya menentukan oleh kualitas fungsional produk, tetapi oleh posisi politik dan etis perusahaan tersebut. Ketika sebuah merek global tertangkap basah melakukan aprovisi biaya atau budaya atau terlibat dalam praktik dagang yang tidak adil, masyarakat akan memberikan sanksi sosial secara instan melalui media sosial. Di era globalisasi ini yang terdigitalisasi, interaksi membudaya yang intens membuat konsumen sangat sensitif terhadap isu ketidakadilan. Merek yang berasal dari negara yang sedang berperang tarif seringkali memiliki citra negatif negara asalnya. Mereka melakukan segala cara, termasuk cara-cara yang tidak etis, untuk melepaskan diri dari label tersebut. Eskalasi perang tarif antara Amerika Serikat dan Cina pada tahun 2005 memicu fenomena trade deflection yang sangat sistematik bagi Indonesia, di mana penutupan pasar AS bagi produk Cina menyebabkan terjadinya kelebihan pasokan atau oversupply masif di pasar global. Secara rasional, produsen Cina akan melakukan strategi cuci gudang dengan mengalihkan produk-produk mereka ke negara-negara dengan hambatan masuk yang relatif rendah seperti Indonesia melalui praktik predatorium pricing. Kondisi ini secara kualitatif mengancam kedaulatan manufaktur domestik, terutama pada sektor padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan keramik yang kini berada dalam resiko tinggi mengalami deindustrialisasi dini akibat gempuran barang impor murah yang harganya sering kali berada di bawah biaya produksi lokal. Ketentuan ini dipengaruhi oleh lambatnya respon pemerintah dalam menerapkan instrumen pelindungan dagang seperti Safeguard dan B Masuk Anti-Dumping atau BMAD yang membuat pasar domestik menjadi sasaran empuk pembuangan barang sisa ekspor Cina. Di saat yang sama, peluang Indonesia untuk memanfaatkan trade diversion atau penghasilan pangan pasar Cina di Amerika Serikat menghadapi hambatan kompetitif yang sangat ketat dan rival regional seperti Vietnam dan India. Meskipun produk furniture dan karet Indonesia berpotensi mengisi kekosongan pasar di AS, efisiensi logistik dan rantai pasok Indonesia yang masih tertinggal menjadi perjalanan utama dalam persaingan head to head. Terlebih lagi, berarti bahwa adanya daya saing harga produk Indonesia tidak akan serta-serta unggul kecuali jika terjadi peningkatan efisiensi produk nasional secara radikal di tengah ketidakpastian. Fenomena relokasi industri seperti strategi China Plus One juga membawa dilema kritis antara peningkatan investasi dan penjagaan kedaulatan ekonomi. Indonesia beresiko hanya akan menjadi pendamping bagi industri sisa atau sekedar menjadi basis perkaitan. Dengan nilai tambah rendah tanpa adanya transfer teknologi yang signifikan bagi tenaga kerja lokal, lebih lagi Indonesia harus menghadapi ancaman sanksi sekunder akibat praktik transpanisme legal, di mana produk alih Cina hanya berganti label di Indonesia untuk menghindari tarif AS jika otoritas perdagangan AS mendeteksi pola manipulasi etika bisnis internasional ini. Indonesia terancam terkena sanksi tarif belasan yang dapat melumpuhkan keseluruhan akses ekspor nasional ke pasar Amerika. Terakhir, Indonesia menghadapi dilema besar pada program hilirisasi nikel yang selama ini sangat bergantung pada investasi dan teknologi dari Cina. Kebijakan Inflation Reduction Act atau IRA dan Amerika Serikat secara eksplisit mengecualikan komponen baterai yang diproduksi oleh entitas yang berrealisasi dengan rival geopolitiknya, sehingga menempatkan produk baterai EV Indonesia pada posisi terjepit di pasar barat. Kondisi ini memaksa Indonesia untuk melakukan navigasi diplomasi ekonomi yang sangat rumit, tetap mempertahankan kemitraan strategis dengan Cina demi keberlanjutan teknologi hilirisasi atau melakukan diversifikasi investor barat yang membutuhkan waktu lama sambil tetap pembalasan ekonomi dari salah satu pihak. Dalam konteks industri kendaraan listrik dan nikel, Amerika Serikat memiliki kebijakan Inflation Reduction Act yang secara eksplisit menyatakan bahwa kendaraan listrik dengan
komponen baterai berkonten Cina tidak akan mendapatkan insentif pajak. Permasalahannya, sebagian besar investasi teknologi dan pemurnian nikel di Indonesia saat ini didominasi oleh perusahaan-perusahaan asal Cina. Akibatnya, produk baterai Indonesia berpotensi dikecualikan dari pasar Amerika Serikat, yaitu salah satu pasar dengan kendaraan listrik terbesar di dunia. Tentu saja kondisi ini menempatkan Indonesia dalam jebakan dual dependensi atau kebergantungan ganda. Jika tetap bergantung pada Cina, akses ke pasar barat akan terancam tertutup. Namun jika kita mengganti investor Cina dengan investor barat, tentu saja ini tidak akan mudah, mengingat transfer teknologi yang lebih lambat dan persyaratan lingkungan yang jauh lebih ketat. Ancaman lain datang dari fenomena trade deflection yang berpotensi memicu deindustrialisasi dunia, yaitu ketika produk-produk manufaktur Cina kehilangan akses untuk masuk ke dalam pasar AS, sehingga kelebihan pasokan tersebut akan dialihkan ke negara-negara dengan ketahanan dagang yang lebih lemah, termasuk ke Indonesia. Hal ini memicu banjir produk dengan harga predator yang mengancam industri domestik seperti tekstil dan alas kaki, dan pada akhirnya menimbulkan gelombang PHK massal. Dari sisi moneter dan reputasi dagang, ketidakpastian global ini melemahkan nilai tukar rupiah, meningkatkan biaya produksi, dan mendorong inflasi. Di samping itu, praktik transshipment atau pencucian label produk Cina melalui Indonesia dapat memicu sanksi tarif sekunder dari Amerika Serikat terhadap seluruh produk ekspor di Indonesia. Lebih jauh lagi, dampak perang dagang ini turut menyentuh aspek kedaulatan budaya dan identitas nasional. Perusahaan-perusahaan global kerap mengeksploitasi simbol budaya sebagai strategi lokalisasi sama guna menghindari sentimen negatif pasar maupun memenuhi aturan tingkat kandungan dalam negeri secara superficial. Kondisi ini pada akhirnya menempatkan Indonesia pada risiko kehilangan kendali atas narasi identitas nasionalnya sendiri di tengah tekanan ekonomi global yang semakin kompleks. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Perang tarif 2025 adalah pergeseran struktural global. Indonesia tidak hanya terdampak finansial, tapi juga secara kedaulatan struktural dan identitas budaya. Terperangkap dalam dual dependensi yang dilematis. Kami ada berupaya membuat langkah-langkah strategis. Yang pertama itu perkuat proteksi dagang, terapkan safeguard dan BMAD secara tepat sasaran. Yang kedua, diversifikasi investor hilirisasi. Gandeng Uni Eropa, Jepang, Korea Selatan sebagai mitra teknologi alternatif. Terus yang ketiga itu ada penuhi standar ESG. Percepat kepatuhan ESG untuk membuka akses pasar barat. Terus yang terakhir itu ada perkuat posisi multilateral, bangun narasi diplomatik kuat di G20 dan ASEAN demi kepentingan nasional jangka panjang. Sekian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.